semakin baik itu maksudnya hak-hak dasarnya semakin terpenuhi. Ada beberapa perempuan yang kami kaderkan juga sudah mulai berani mengungkapkan pendapatnya, mulai terlibat dalam forum-forum gitu ya. Yang jelas beberapa perempuan muda itu juga sudah mengakses pendidikan gitu ya, sama seperti kelompok laki-laki. Jadi bukan hanya sekolah dasar, tapi juga sudah sampai ke jenjang perguruan tinggi. Dan beberapa di antaranya juga sudah mulai mampu untuk membuat usaha ekonomi gitu ya, menambah income. Jadi saya melihat kondisinya dari hari ke hari juga semakin menarik bagi kita. Ketika kami pertama kali 2012 masuk gitu ya, yang jelas kan perempuan di lokasi-lokasi dampingan studi itu sangat tertutup ya. Jadi dalam beberapa pertemuan yang kami bikin, misalnya di komunitas, biasanya perempuan tidak pernah tampil duduk sama-sama di forum, tapi lebih banyak misalnya duduk mengambil peran di belakang gitu ya, nyudut gitu. Bahkan ketika kita ajak komunikasi itu mereka cenderung tertutup, tidak terbuka gitu ya. Apalagi anak-anak remajanya gitu ya, karena memang budaya mereka kan perempuan juga tidak banyak diberi ruang untuk forum-forum pengambilan keputusan gitu. Tapi ya itu ya, karena pendampingannya kita intens, terutama justru lebih banyak bersentuhan dengan kelompok perempuan, komunikasi informal itu juga bakal kita bangun gitu ya, diskusi-diskusi kritis. Jadi rasa percaya diri perempuan sekarang juga udah mulai terbangun ya. Jadi dan kita juga betul-betul mengkaderkan perempuan-perempuan yang adil. Sekarang ini kondisinya ya sudah jauh berbeda ya. Mereka sudah berani kalau ada pertemuan, mereka juga ikut duduk di antara laki-laki gitu ya. Bahkan ketika diberikan kesempatan untuk ngomong, mereka juga mampu menyampaikan pendapatnya. Beberapa pertemuan di tingkat desa gitu ya, rapat tingkat desa, mereka juga sudah hadir dan sudah mewakili komunitasnya gitu ya, kelompok perempuan yang lain itu untuk menyuarakan pendapat. Kemarin Muslim Bank Desa itu juga mereka hadir, sudah dimulai. Mendorong perubahan ini ya, perubahan sosial ini kan tidak mudah ya. Jadi yang kita lakukan itu banyak ya. Jadi tidak hanya sebetulnya pendekatan secara personal gitu ya kepada target-target perempuan yang kita anggap ini bisa nih gitu ya, kita dorong, kita kaderkan, ini bisa nih menginspirasi kelompok perempuan yang lain gitu. Tapi juga sebetulnya kita juga membangun wadah-wadah kerjasama gitu ya, untuk saling menguatkan gitu. Jadi memang pintu masuknya sih ekonomi nih Mbak, karena kan kalau perempuan ini kan biasanya memang kalau di komunitas ini hobi berkumpul gitu ya, hobi bercakap, hobi ngobrol-ngobrol gitu. Jadi justru kesempatan itu yang kita manfaatkan gitu. Jadi kita bikin kelompok usaha ekonomi, baik itu usaha pembesaran ikan, itu kelompok perempuan yang mengelola. Kemudian ada usaha produk olahan ikan asap, ada usaha kelompok anyaman gitu ya. Nah, kelompok-kelompok inilah yang menjadi ruang bagi kita gitu ya, untuk sebetulnya secara nggak sadar mereka juga membangun kapasitas mereka, mulai dari ngobrol ringan ketika sambil bekerja gitu ya. Jadi dari situ sebetulnya pelan-pelan akhirnya mereka cukup terlatih gitu ya, maksudnya terbuka untuk bercerita, mulai menyampaikan pendapatnya gitu, meskipun baru sebatas di internal perempuan gitu ya. Jadi itu salah satu strategi gitu yang kita lakukan gitu ya, untuk menguatkan kapasitas perempuan-perempuan ini. Jadi sampai dengan hari ini kalau bicara perempuan suku anak dalam itu memang tidak terlepas dari soalan ya, maksudnya tantangan. Jadi satu yang jelas mereka masih tidak terpisahkan dari budayanya gitu ya, dan kadang-kadang mereka juga nggak bisa keluar dari itu gitu. Jadi misalnya kayak persoalan pernikahan anak gitu ya, sampai dengan hari ini ya masih terjadi gitu. Tapi kalau dibilang apakah kecenderungannya menurun ya gitu.
kan, itu kami bisa katakan kecenderungan menurun meskipun kasus itu masih terjadi sampai dengan hari ini. Nah, itu salah satu tantangan ya gitu. Tapi kemudian dari proses selama ini kami belajar gitu bahwa kalau dulu kami coba yang kami dekati adalah orang tuanya gitu. Kami berpikir bahwa kunci anak bebas dari pernikahan anak itu adalah orang tua. Ternyata bukan cuma itu gitu ya. Dari proses selama ini kami justru menemukan kunci bahwa sebetulnya yang pertama harus kita perhatikan itu adalah anaknya. Bagaimana dia punya kesadaran kenapa dia harus misalnya mempertahankan cita-citanya, harus sekolah gitu ya. Terus dia juga paham bahwa pernikahan di usia dia yang masih relatif muda gitu itu juga kami berpikir bahwa pendekatan yang harus dilakukan itu adalah ke orang tua gitu ya untuk mencegah persoalan kasus-kasus pernikahan anak ini. Tapi ternyata kan kuncinya justru ada di anak. Maksudnya bagaimana kita gitu ya pendampingan dan pemberdayaan di dalam anak itu justru memberikan penguatan kepada anak. Jadi membangun kesadaran bahwa kenapa sih mereka harus berani gitu ya memperjuangkan cita-citanya, mimpinya gitu kan. Kemudian juga mereka berani mengungkapkan sebetulnya keinginannya gitu kepada orang tua. Nah, yang selanjutnya juga mereka juga harus sadar ada risiko-risiko sebetulnya gitu konsekuensi ketika mereka misalnya melakukan pada usia yang masih sangat muda gitu ya. Jadi pengetahuan edukasi itu yang kita berikan ya tentu keputusannya kepada mereka gitu tapi anak yang harus kita perkuat gitu ya pemahamannya gitu keberaniannya gitu untuk memperjuangkan apa yang dia inginkan. Jadi itu tantangan yang masih sampai dengan hari ini terus kami lakukan terkait dengan perempuan-perempuan subhanallah. Kalau dari kesempatan gitu ya memang iya gitu. Jadi laki-laki kan cenderung dari dulu juga kesempatan dia untuk keluar gitu ya untuk mengakses pendidikan tuh jauh lebih terbuka gitu aksesnya dibanding kelompok perempuan gitu ya. Tertinggalnya ini sebetulnya hanya masalah kesempatan untuk keluar saja sih gitu. Kalau saya sih melihat gitu ya ketika akses ini dibuka juga oleh untuk perempuan sebetulnya sih saya melihat bahwa nggak tertinggal jauh-jauh amat gitu ya. Ini karena masalah akses saja yang tidak diberikan. Maksudnya komunitas itu juga tidak memberikan akses yang sama gitu antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi kalau masalah kemampuan misalnya kemampuan dari sisi akademik misalnya gitu ya untuk anak-anak yang sudah sekolah saya pikir nggak jauh berbeda. Misalnya kayak Juliana misalnya kan ketika dia sekarang bersekolah berkuliah akademiknya juga mengecewakan gitu. Dia punya yang baik gitu ya. Kemudian dia juga punya komunikasi yang baik. Saya pikir nggak ada tertinggal itu dari aspek hanya itu saja gitu. Hanya akses dan kesempatan aja yang diberikan. Jadi sejumlah ya jelas tadi ya karena akses itu nggak mudah gitu. Iya, kan yang kuliah perempuan satu hanya Juliana. Betul. Yang lainnya kita nggak tahu nih bakal seperti apa. Masih dalam proses. Iya. Gitu. Berapa misalnya yang menyusul yang generasi yang akan menyusul? Yang saat ini duduk di SMK gitu kan? Itu ada 2 orang. Laki-laki berapa? Laki-laki 4. Ada 4. Oke. Nah, itu kan dari sisi jumlahnya sebetulnya lebih masih besar laki-laki gitu ya. Nah, dari segi tadi itu ya akses tadi itu gitu untuk melanjutkan itu juga kan sebetulnya masih belum kita dapat nih gitu ya. Apa memang yang 2 perempuan ini juga akan diberikan kesempatan misalnya lanjut ke jenjang perguruan tinggi gitu kan itu juga masih dalam proses negosiasi lah istilahnya dengan anak maupun orang tuanya. Dari SMP yang dari yang SD gitu ya. Itu 3 ya. Yang SMP 3. SMP ada yang perempuan ya. Itu kita perempuan 3 orang. 3 orang. SD 5 ya. Enggak saya lupa. 5 kata Amira kemarin 5. Tapi yang laki-laki banyak ada 6. Iya, ada 12. Banyak laki-laki. Dari segi jumlah ya. Dari sisi jumlah. Awal-awal kami melihat bahwa persoalan mereka adalah persoalan finansial ya. Maksudnya mereka
selalu orang tuanya pada bilang kalau menyekolahkan anak itu mereka tidak akan mampu misalnya memenuhi kebutuhan sekolah gitu ya, biaya pendidikan lah intinya seperti itu. Nah kalau memang itu kendalanya gitu ya, jadi di 2014 itu justru Pundi akhirnya menginisiasi untuk mengelola untuk mengelola program beasiswa pendidikan bagi anak-anak. Sampai dengan hari ini program itu masih berjalan. Setiap tahun kita mengalokasikan bantuan perlengkapan sekolah misalnya untuk anak-anak ya, perempuan dan laki-laki. Kami hanya ingin memastikan bahwa jangan sampai hanya masalah perlengkapan sekolah, kebutuhan itu kemudian anak jadi tidak sekolah gitu. Jadi itu sebenarnya komitmen yang kita punya gitu ya, punya dari 2014 sampai dengan hari ini. Jadi itu salah satu. Kemudian yang kedua, sebetulnya membuka akses ini kan tentu tidak bisa pun dilakukan sendiri gitu ya. Jadi kita juga butuh dukungan dari banyak pihak gitu. Jadi misalnya dengan perguruan tinggi gitu. Jadi beberapa perguruan tinggi baik itu di kabupaten maupun provinsi itu juga akses bagaimana ada kerjasama, ada MOU gitu ya. Dimana kita pastikan betul gitu salah satu poin dalam MOU itu adalah mereka membuka akses pendidikan gitu ya, perguruan tinggi untuk anak-anak SAD, bahkan dukungan untuk komitmen untuk menyediakan program beasiswa. Itu yang coba kita lakukan gitu ya. Paling tidak sudah ada wadahnya nih. Berapa perguruan tinggi? Berapa perguruan tinggi? 3. Kalau di kabupaten apa namanya itu ada 3. Ada 3, kemudian kalau yang di kota Jambi ini ada 4. Swasta atau negeri ya? Swasta dan negeri. Swasta dan negeri ya? Swasta negeri. Nah bahkan ada yang juga ada akbid ya, ada akbid. Karena kita juga sebetulnya pengen ini ada variasi gitu ya. Karena kan minat anak juga beda-beda gitu. Jadi kami siapkan dulu wadahnya gitu ya, kesempatannya gitu, pintunya gitu. Jadi tinggal anak-anak ini nanti minat dan kecenderungannya kemana dia bisa mengakses pilihan-pilihan itu gitu ya. Jadi itu salah satunya sih sebenarnya saat ini coba kita siapkan. Nah tapi juga kan pasti ada anak-anak yang pilihannya tidak ke sekolah formal, tidak ke pendidikan formal. Ini juga kami pikirkan gitu kan, gimana anak-anak yang akhirnya memutuskan tidak sekolah, putus sekolah gitu ya. Jadi kita mencoba mengakses itu dengan jalur yang lain gitu, yang non formal. Jadi kita juga membangun kerjasama dengan balai latihan kerja misalnya gitu ya, dan itu sudah berjalan. Jadi ada beberapa program yang akan mereka lakukan untuk komunitas, jadi memberi keterampilan termasuk anak mahasiswa anak dalam itu yang ikut mengakses program training selama 3 bulan gitu di BLK.